Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pripun kabare batur-batur sedanten saking MK Budaya Banten Prodi Pengembangan Masyarakat Islam kelas A lan B. Alhamdulillah kula sampun ning pertemuan ke-3 MK Budaya Banten dipuniku wenten pembahasan tentang ruang lingkup kebudayaan. Saking pertemuan ketelu niki kula sesarengan membahas tentang kebudayaan dipuniku wenten cakupan sareng ilmu atanapi wawasan kesejarahan ning Banten. Nah, napa sih budaya niku lan napa sih sejarah niku? Baik teman-teman semuanya, back to Indonesia language. Jadi budaya itu merupakan suatu pola atau yang biasa kita sebut sebagai kultur dari bahasa Inggrisnya, yaitu pola kehidupan manusia, pola kehidupan masyarakat yang terus-menerus dilakukan di kehidupan sehari-hari. Kemudian proses atau terjadinya itu terus-menerus sampai turun-temurun sampai anak cucu. Jadi, nah, budaya juga bisa disebut sebagai cara hidup masyarakat tertentu atau kelompok tertentu yang dipertahankan sampai nanti, sampai dia mati, sampai ke anak cucunya. Nah, budaya di sini pastinya dari yang kita bahas tadi tidak akan pernah terlepas dari masyarakat atau kelompok tertentu atau golongan tertentu. Itu sangat melekat sekali. Nah, teman-teman, kebudayaan juga berpengaruh dan tidak terlepas kepada apa yang sudah dilakukan di masa-masa lalu ataupun dikaitkan dengan ilmu sejarah. Nah, karena sejarah itu merupakan tolak ukur atau barometer yang akan dilakukan umat manusia di masa mendatang. Jadi dengan kata lain, kita juga bisa menyimpulkan bahwa hasil dari sejarah itu, yaitu pada saat ini kebudayaan itu sendiri. Seperti itu. Nah, apa sih sejarah itu? Sejarah itu sebenarnya dari kata Arab, yaitu syajaratun, artinya pohon. Jadi kalau kita melihat pohon lengkap ya, ada batang, ada daun, ada buah, ada akar. Nah, begitupun sejarah. Sejarah ini merupakan suatu peristiwa yang terjadi pada manusia, tersusun secara sistematis dan secara turun-temurun. Nah, jadi dari awalnya dulu, dari akarnya dulu, kemudian menghasilkan pohon yang di dalamnya ada daun, ada buah. Nah, seperti silsilah dalam sejarah atau silsilah dalam peristiwa, atau yang sering kita lihat silsilah keluarga itu kan ada bentuk silsilah pohon, silsilah kotak dan lain sebagainya. Tapi kata sejarah ini
yaitu bukan hanya untuk suatu peristiwa atau kebudayaan saja, tetapi seluruh fenomena yang terjadi di muka bumi ini itu tersusun dalam sistematika sejarah seperti itu. Nah, spesifiknya yang akan kita bahas saat ini ialah membicarakan tentang Banten. Sejarah dikaitkan dengan budaya Banten. Nah, teman-teman, sebelum ke budaya Banten, ke arah Banten, kita perlu ketahui bahwa di kebudayaan atau sejarah sendiri ini memiliki proses-proses atau tahapan-tahapan tertentu yang sudah dilakukan oleh pendahulu-pendahulu kita. Nah, dalam ilmu sejarah, kehidupan atau tatanan masyarakat itu sebenarnya kalau kita lihat dari sisi megalitikum itu terbagi dalam 3 tahap. Nah, di zaman batu ini manusia atau sekelompok masyarakat menggunakan batu atau bahan batu sebagai mata pencaharian atau sebagai alat untuk bekerja pada saat itu, alat berburu, kemudian untuk kegiatan atau aktivitas memasak, pokoknya aktivitas kehidupan mereka sehari-hari itu sebagian besar menggunakan batu. Bahkan dolmen, tugu batu, menhir, dan lain sebagainya itu peninggalan masyarakat dari zaman megalitikum. Nah, setelah zaman megalitikum itu baru beralih kepada zaman neolitikum, di mana umat manusia atau sekelompok masyarakat itu sudah mulai mengenal perunggu, besi, dan lain sebagainya. Aktivitasnya pun berbeda. Nah, oleh karena itu pentingnya kita belajar budaya, kita harus mengetahui perjalanan sejarahnya terlebih dahulu. Nah, setelah masa batu ini beralih kepada neolitikum, jadi sebenarnya tergantung jenis masyarakatnya ya. Ada kan masyarakat yang marginal, kemudian di pedalaman atau agak di perkotaan, nah itu memiliki penerimaan atau interaksi budaya yang berbeda-beda. Jadi ada di mana kebudayaan kalau di pedalaman itu masyarakatnya lebih ke konservatif. Jadi benar-benar mutlak budaya dulu dan saat ini itu tidak bisa dirubah-rubah atau tatanannya masih ada di mana kalau masyarakat konservatif itu penerimaan kebudayaannya begitu besar atau pertahanan budayanya besar. Jadi kebudayaan di zaman lalu atau ritual-ritual tertentu di zaman lalu sebagian besar tidak ada pembaharuan, tetap murni atau mutlak sama. Dari segi teknis, metodenya itu masih tetap sama, ritualnya masih tetap sama di kelompok konservatif. Kalaupun ada pembaharuan yang masuk ke dalam masyarakat tersebut atau masyarakat konservatif tersebut, penolakannya tinggi karena tingkat pertahanannya juga tinggi. Berbeda kalau di kelompok masyarakat marginal atau kota. Jadi kalau ada pembaharuan, kalau ada teknologi masuk, itu penerimaannya masih lumayan banyak. Penerimaannya tinggi. Apalagi kota marginal, sebagian ada yang menerima, sebagian juga tidak ada, atau sebagian yang masih mempertahankan kebudayaan masa lalu. Nah, jadi itu ya teman-teman dari pembahasan peralihan zaman megalitikum ke neolitikum. Jadi
tatanan masyarakat dari aktivitasnya, dari bentuk bangunan, berikut pakaian, sandang, papan, pangan itu sudah mengalami peningkatan atau masa pembaharuan. Nah, sampai saat ini modernisme yang kita alami saat ini itu dari dampak sejarah atau yang masa lalu lakukan, yang berdampak kepada masa depan yang saat ini kita lakukan sekarang. Oke, teman-teman, dari ruang lingkup kebudayaan dan sejarah tersebut bisa disimpulkan bahwa yang pertama, sejarah dan budaya itu tidak bisa dilepaskan atau tidak bisa dipisahkan dalam suatu pembahasan atau dalam suatu wawasan keilmuan yang saat ini kita pelajari. Nah, beralih atau berlanjut ke Banten. Di sini dengan Bapak Djoko Munandar sebagai gubernur pertama di Banten. Kemudian dari Djoko Munandar ke Ibu Ratu Atut-Khosia, kemudian ke Pak Rano, sampai saat ini Bapak Wahidin Halim ya. Nah, teman-teman, perlu kita ketahui Banten itu salah satu provinsi muda dari provinsi-provinsi yang lainnya yang ada di Pulau Jawa, yang terdiri dari Kabupaten Lebak, Kabupaten Serang, Kabupaten Pandeglang, Kabupaten Tangerang, kemudian Rangkas ya. Nah, wilayah yang paling luas di Provinsi Banten itu ada di Kabupaten Tangerang, tapi pusat kotanya ada di Serang. Jadi makanya kita perlu bangga ya, kuliah ada di lokasi pusat pemerintahan Banten, yaitu di Serang, KP3B. Kalau dulu sih di Pendopo Alun-Alun itu gubernurnya. Kalau sekarang dipindahkan ke KP3B. Mungkin teman-teman sering mendengar Banten itu terkenal sebagai provinsi atau wilayah jawara. Jawara atau yang disebut sebagai orang yang memiliki keahlian bela diri, atau kalau di wilayah Ciomas ya terkenal dengan golok Ciomasnya, karena di situ ada banyak jawara-jawara atau orang-orang sakti yang bisa bela diri menggunakan golok. Nah, itu disebutnya jawara atau yang memiliki keahlian silat, bela diri dan lain sebagainya, kekebalan tubuh dan lain sebagainya, debus dan lain sebagainya, itu disebut dengan jawara. Dan jawara juga berkaitan atau berdampingan dengan ketenaran para santri dan kiai. Jadi Banten ini pasti di telinga teman-teman sudah tidak asing lagi oleh tokoh Banten yang sangat dipanuti, guru yang sangat disegani, ulama, kiai yang sangat begitu fenomenal, yaitu ahli hadis, tafsir Al-Quran, yang memiliki seorang murid bernama Kiai Haji Soleh atau disebut Muhammad Soleh As-Samarani. Dan Kiai Soleh ini memiliki kedua murid. Yang pertama Kiai Haji Hasyim Asy'ari dan Kiai Haji Ahmad Dahlan yang menjadi pendiri NU dan Muhammadiyah. Nah, jadi Syekh Nawawi Al-Bantani ini merupakan guru dari pendiri NU dan pendiri Muhammadiyah, karena Hasyim Asy'ari dan Ahmad Dahlan ini satu guru dari Kiai Soleh ini, dan Kiai Soleh merupakan murid dari Syekh Nawawi Al-Bantani.
Nah, teman-teman juga rasanya tidak asing mendengar TB Hasan Shahid. TB Hasan Shahid ini yang tadi kan kita membahas tentang ulama atau kiainya. Nah, TB Ahmad Shahid ini TB Hasan Shahid ini yaitu tokoh jawaranya yang sangat disegani di Banten, yaitu orang tua dari mantan gubernur Banten Ratu Atut Hosiah. Nah teman-teman, di Banten juga masyarakatnya terdiri dari berbagai macam agama, mayoritas Islam, yang kedua Kristen, kemudian berlanjut Katolik, Hindu, Buddha, Protestan, Konghucu juga ada. Nah, kebudayaannya atau Banten itu terkenal dengan masyarakat konservatif yang ada di wilayah Baduy. Nah, kenapa di wilayah Baduy ini konservatif? Ya, tadi itu yang sudah kita bahas. Jadi tahapan sejarahnya mereka penerimaannya kuat dan penolakan modernisasinya tinggi. Jadi yang disebut dengan masyarakat konservatif itu ya seperti itu. Kebudayaan masa lalu nenek moyangnya masih ada, tetap ada, kecuali di Baduy luar ya. Kan kalau Baduy itu terdiri dari dua, wilayah Baduy dalam dan Baduy luar. Kalau Baduy dalam itu benar-benar konservatif yang masih mempertahankan adat istiadat kebudayaan nenek moyang zaman dulu. Nah, agama masyarakat Baduy dalam itu menganut istilahnya atau yang sering kita dengar sebagai agama Sunda Wiwitan. Sunda Wiwitan ini produk dari pendahulu Baduy-nya pada saat itu. Jadi masyarakat Baduy dalam saat ini mempertahankan ritualnya masih tetap sama, ritual agama Sunda Wiwitan atau ritual kepercayaan Sunda Wiwitan. Nah, tapi di Baduy luar itu modernisasi sudah masuk dan Islam pun berhasil ada di situ. Dakwah Islam pun ada di situ kalau di Baduy luar ya. Kalau di Baduy luar. Nah, kalau di Baduy dalam itu proses dakwah Islamnya tidak begitu kuat dengan proses dakwah Islam yang ada di luar, yang ada di Baduy luar. Jadi makanya masih minim untuk menerima agama atau kepercayaan yang dibawa Nabi Muhammad SAW di Baduy dalam ini dibandingkan dengan Baduy luar. Nah, dari segi teman-teman, ketika kita membicarakan atau membahas tentang budaya Banten, sebenarnya tidak jauh beda dengan implementasi kebudayaan di provinsi-provinsi lainnya di Pulau Jawa ini atau masyarakat di luar Pulau Jawa, tetapi perbedaannya memiliki spesifikasi tertentu dari pola, metode ritual, kemudian perbedaan dari spesifikasi kebahasaan, dari segi perjalanan sejarah, kesukuan, tradisi-tradisi dan lain sebagainya, itu spesifiknya pasti ada perbedaan, tapi perjalanannya atau struktur sejarahnya dari segi keilmuannya tetap sama, hanya saja tiap provinsi pasti berbeda-beda dari segi bahasa apalagi. Nah, makanya nanti kita akan mempelajari budaya Banten dari segi kebahasaan atau dialektikanya. Nah, Banten sendiri memiliki berbagai macam bahasa juga. Sunda atau Jawa regionalnya ada, Betawinya juga ada. Nah, nanti di pertemuan selanjutnya kita akan menganalisis terkait hal itu.
Baik teman-teman semuanya, sementara itu yang bisa kita bahas dari pembahasan yang lalu-lalu. Kita juga sudah melihat bersama-sama RPS atau silabus perkuliahan bahwa selain kita tahu selain kita akan menganalisis tentang semua yang ada di Banten, baik itu dari segi bahasa, kemudian perjalanan tokoh-tokoh yang ada di Banten dari perpolitikan atau aktivitas organisasi, kita juga pasti tidak akan terlepas dari sifat tradisi atau kesukuannya. Nanti kita juga bersama-sama akan menganalisis terkait hal itu, kesukuan dan tradisi, kemudian ritual-ritual yang sering dilakukan di tiap-tiap masyarakat yang ada di Banten ini seperti apa. Nanti lebih lanjut kita akan bersama-sama menganalisis itu. Nah, terima kasih dari Ibu atas segala perhatiannya. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.